Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melengkapi tugas saya terkait dengan agenda 3, manajemen ASN, Wall of Government dan pelayanan publik, di sini saya akan mempresentasikan bahasan saya terkait analisis isu aktual terkait manajemen ASN, Wall of Government dan pelayanan publik di instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Faizal Tripamungkas AP, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN, golongan 2, gelombang 4, angkatan 10, kelompok 1, jabatan sebagai petugas ukur di instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Tahapan analisis isu aktual. Ada 4 tahapan yang harus kita lewati dalam menganalisis isu aktual. Yang pertama yaitu identifikasi isu, yaitu mengidentifikasi isu yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan. Kemudian analisis awal isu, yaitu memaparkan isu yang telah diidentifikasi dengan menjelaskan apa penyebab dan dampaknya. Kemudian tapisan isu, yaitu berguna untuk menetapkan isu yang berkualitas. Kemudian analisis alternatif penyelesaian masalah, yaitu mengumpulkan semua informasi, kemudian memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perubahan strategis dan menganalisis alternatif penyelesaian masalahnya. Identifikasi isu aktual yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan. Pertama yaitu belum optimalnya penerapan disiplin pegawai. Hal itu terkait dengan manajemen ASN. Kemudian kurangnya penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku dalam proses pelayanan pertanahan. Hal itu terkait dengan pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu belum optimalnya pelaksanaan PTPR untuk meningkatkan kepastian hukum. Hal itu terkait dengan manajemen ASN dan Wall of Government. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya penerapan disiplin pegawai. Sebagian PNS belum sanggup untuk menaati kewajiban dan larangan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Hal itu terlihat saat pegawai banyak yang terlambat, tidak melaksanakan absensi, dan tidak memakai pakaian yang rapi. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pengawasan oleh pimpinan akan hal itu dan masih rendahnya profesionalitas ASN. Hal itu akan mengakibatkan marwah ASN yang tidak profesional dan birokrasi yang buruk. Isu kedua yaitu kurangnya penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku dalam proses pelayanan pertanahan. Aplikasi Sentuh Tanahku telah dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk memudahkan proses pelayanan pertanahan. Namun di kantor Badan Pertanahan Nasional Waikanan, aplikasi tersebut belum dimanfaatkan dengan baik karena kurang mengertinya masyarakat terkait aplikasi itu. Permohonan masih menggunakan cara konvensional. Hal itu membuat proses tidak efisien dan efektif dalam pelayanan pertanahan. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pelaksanaan PTPR atau program tematik pertanahan dan ruang untuk meningkatkan kepastian hukum. Program tematik pertanahan dan ruang atau yang biasa disingkat PTPR merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Ruang. Terfokus kepada kegiatan PTSL, program PTPR di beberapa kantor pertanahan terbengkalai dan tidak terurus. Hal ini menimbulkan tidak terlaksananya secara maksimal program PTPR untuk menunjang One Map Police. Kurangnya SDM juga menyebabkan program tersebut tidak berjalan dengan lancar. Perlunya partisipasi aktif dari masyarakat dan organisasi pemerintah daerah untuk menunjang program tersebut terlaksana dengan baik. Setelah melakukan analisis awal isu, selanjutnya tahapan yang harus kita lakukan dalam identifikasi isu aktual yaitu teknik tapisan. Teknik tapisan yang digunakan yaitu USG atau yang biasa dikenal dengan urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi sendiri yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dalam teknik tapisan ini,
kita akan memproses dan menetapkan isu mana yang berkualitas dan isu yang bersifat aktual yang harus kita bahas. Ada 3 isu aktual yang kita bahas, yaitu belum optimalnya penerapan disiplin pegawai, kurangnya penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku dalam proses pelayanan pertanahan, dan belum optimalnya pelaksanaan PTPR untuk meningkatkan kepastian hukum. Dilihat dari urgensinya, isu pertama dinilai 3, isu kedua dinilai 4, dan isu ketiga dinilai 5. Dilihat dari seriousness, isu pertama dinilai 4, isu kedua dinilai 4, isu terakhir dinilai 4. Dilihat dari growth, isu pertama dinilai 4, isu kedua dinilai 4, dan isu terakhir dinilai 5. Kemudian isu yang terpilih yaitu belum optimalnya pelaksanaan PTPR untuk meningkatkan kepastian hukum dengan total nilai 14. Kemudian setelah menemukan isu yang paling berkualitas dan isu yang bersifat aktual, yaitu belum optimalnya pelaksanaan PTPR untuk meningkatkan kepastian hukum, kemudian akan kita lanjutkan kepada tahapan selanjutnya, yaitu analisis strategi pemecahan masalah dengan menggunakan fishbone. Belum optimalnya pelaksanaan PTPR untuk meningkatkan kepastian hukum mengandung hal supplier, surrounding, skill, dan sistem. Dilihat dari suppliernya, ada dua hal, yaitu kegiatannya baru, jumlah SDM yang tidak memadai. Kemudian dilihat dari surroundingnya, masyarakat ragu mengikuti pendataan pertanahan. Kemudian dilihat dari skill, yaitu pegawai belum menguasai aplikasi Sipetik. Dilihat dari sistem, kurangnya dukungan pihak terkait dan beban kerja pegawai yang banyak. Selain dibebankan PTPR, pegawai juga dibebankan PTSL dan kegiatan rutin lainnya. Setelah melakukan analisis strategi pemecahan masalah dengan fishbone, kemudian langkah yang terakhir yaitu rekomendasi penyelesaian isu. Dari isu permasalahan yang telah dirangkum dalam fishbone, akan kita pilih satu dari beberapa hal terkait supplier, surrounding, skill, dan sistem. Isu permasalahan yang terpilih yaitu yang pertama, masyarakat ragu mengikuti pendataan. Dengan analisis penyelesaian, melakukan sosialisasi dengan menjelaskan tujuan dan hasil akhir dari kegiatan PTPR, sehingga hasil yang diharapkan masyarakat akan percaya dan ikut dalam pendataan pertanahan, sehingga tidak ada lagi data yang tidak lengkap. Permasalahan yang kedua yaitu jumlah SDM yang tidak memadai. Analisis penyelesaiannya yaitu mengoptimalkan kegiatan tersebut dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data yang dibutuhkan terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan kuesioner ataupun langsung mengentri sendiri di aplikasi Sipetik. Kemudian hasil yang diharapkan, kegiatan akan berjalan meskipun pegawai tidak secara langsung ada di desa dan melaksanakan pengambilan data lapangan secara langsung. Permasalahan yang ketiga yaitu belum menguasai aplikasi Sipetik. Analisis penyelesaiannya yaitu melaksanakan pelatihan atau webinar terkait dengan bimbingan aplikasi Sipetik dan mendatangkan narasumber yang terpercaya terkait hal itu. Hasil yang diharapkan yaitu pegawai akan menguasai penggunaan aplikasi Sipetik dan bisa mengajarkan kepada masyarakat, sehingga terbentuk partisipasi aktif masyarakat. Permasalahan yang terakhir yaitu kurangnya dukungan pihak terkait. Analisis penyelesaiannya yaitu melaksanakan koordinasi secara intern kepada seluruh perangkat setempat. Hasil yang diharapkan terjalinnya hubungan yang harmonis antara BPN dan perangkat desa serta stakeholder terkait dengan program PTPR. Demikian analisis aktual terkait dengan manajemen ASN, World of Government, dan pelayanan publik. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.